Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Maha santri kuliah solusi spiritual, mari kita mulai pengajian kita ini dengan berdoa bersama-sama. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi pengantar keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maha santri kuliah solusi spiritual, saya akan memulai dulu beberapa penjelasan sebelum memberi kesempatan pada panjenengan untuk bertanya. Yang pertama masih tentang Turki. Saya sempat berkunjung ke makam Syekh Jalaluddin Rumi, tokoh tasawuf yang sangat masyhur, yang punya lagu torekot berzikir dengan muter-muter, jubahnya sampai ya membuka, kemudian koploknya panjang, kemudian ya saya yakin penjenengan pernah melihat itu. Biasanya koploknya warnanya merah, jubahnya putih, kemudian tangannya satu ke atas satu ke bawah muter. Begitu masuk, suasana sangat mencekam, ada suara mirip seruling. Memang itu khasnya Syekh Jalaluddin Rumi. Jadi makam begitu redup, begitu masuk ada instrumentalia seperti seruling untuk ngiringi zikir. Mencekam sekali ya. Suasana hening. Di situ juga ada tinggalan-tinggalan Jalaluddin Rumi, bahkan ada jenggotnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi, seperti yang saya katakan kemarin, bahwa suasana sinkron, suasana apa meneh iki sinkron iki? Apa? Sinkron itu hening, tenang, agak ya angker gitu. Karena memang sejujurnya hampir di semua tempat di Turki itu ditempati makhluk Allah SWT yang lain, yaitu golongan jin, yang selama 80 tahun dininabubukan oleh Kemal Atatürk. Jadi jin itu banyak yang setan. Saya tidak mungkin cerita semuanya karena semuanya tempat yang saya kunjungi Masya Allah. Jadi untuk Syekh Jalaluddin, saya mohon kepada Allah SWT moga-moga diampuni dosa-dosanya, diterima amal baiknya. Karena ya sejujurnya saya menemukan kejanggalan. Kan Nabi tidak mengajarkan begitu tuh. Zikir dengan menari itu loh. Saya tidak mencela, juga tidak menyalahkan beliau orang alim. Tapi sebagai umat Muhammad yang belajar hadis-hadis Nabi, umat Muhammad yang belajar sirah nabawiyah, sejarah kanjeng Nabi SAW, saya tahu pasti bahwa Nabi tidak mengajarkan itu. Nah kan saya kasihan tuh.
begitu makam dipuja-puja. Lah ini kan juga tidak bagus toh. Ngertos dipuja-puja, dipuja-puja ya, ya makamnya disakralkan. Mohon maaf, bahkan dikultuskan. Tempat yang paling di antara tempat yang paling syahdu yaitu sudah suaranya serem, suaranya sendu gitu, suasananya serem. Lalu saya teringat dengan apa yang diajarkan Nabi, kok gini. Moga-moga diampuni Allah SWT kalau ada yang salah, dan moga-moga nilai baiknya diterima. Sayangnya ya, saya mendapatkan informasi tanpa mencela siapapun, pengikutnya itu hanya zikir saja, tidak sholat. Moga-moga tidak benar, saya memang tidak sempat menyaksikan. Tapi kan umpama sholat kan juga tidak tahu. Tapi katanya, ya gaibnya kan orang Turki. Jadi kalau sudah zikir itu sudah ingat Allah SWT, sudah fly, sudah ekstasi. Bukan pil ektasil ya. Ya artinya kesadaran ini hilang hanya kepada Allah sudah. Nah wis ngono ki ya merasa puas sudah. Terus gak sholat lagi kan kacau dah. Sehebat apapun zikir, sealim apapun orang, kalau tidak sholat pasti salah. Ngaku wali tak red. Sebab Nabi SAW alim, Nabi SAW amat bertakwa, tetap kelihatan sholat 5 waktu mutawatir. Kalau Syiah 3 waktu terserah Syiah. Tapi Nabi SAW secara mutawatir, aklamatif, diketahui semua sahabat periwayat ribuan sampai sekarang ini, sholatnya Nabi SAW 5 waktu. Syiah memang 5 sholat tapi 3, jadi zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Tapi di Turki Sunni memang mazhabnya Hanafi kok. Tapi ya itu, kita bersyukur, saya bersyukur pada Allah SWT, tapi tidak boleh sombong ya. Bersyukur kita menjadi umat Islam Indonesia ini, peluang untuk bisa taat kepada Allah itu seperti ini. Begitu masuk masjid, masjidnya seperti ini, cerah, menyejukkan. Di sana menyeramkan. Baik masjid biru, masjid hijau, masjid ada, memang masjid hijau ada, masjid Mehmet I itu. Saya juga ke makam beliau, sama, semuanya sama. Di semua tempat, baik masjid maupun kuburan, suasananya sama, mirip. Apalagi kalau sudah tahu dunia gaib, ya sudah. Ya Allah, kita bersyukur. Jadi sekali lagi, Syekh Jalaluddin Rumi adalah orang alim, orang taat, tapi mengajarkan seperti itu. Dan sayangnya lagi, sekarang ajaran itu diteruskan di Indonesia atau di negara lain untuk hiburan, untuk kesenian, ya toh. Kan sekarang gitu kan, ada nyanyi kemudian diiringi dengan joget. Kok joget juga enak dengaran joget, napa dengaran apa? Diarani tarian juga enak pokoknya, tapi ya zikirnya muter-muter itu. Itu di sini bukan zikir lagi, sudah hiburan. Nah ini kan sunnah sayyi'ah, tuntunan tidak bagus. Moga-moga Syekh Jalaluddin Rumi diampuni Allah SWT kalau itu salah, dan moga-moga amalnya diterima oleh Allah SWT, karena beliau adalah orang baik. Orang baik. Ya sekali lagi, memang tarekat itu seperti itu ya. Tarekat itu kadang-kadang saking kesengseme pada lagu tarekat sudah hilang syariatnya. Bersyukurlah bahwa penjenengan di sini yang sore IIM itu syariat, yang malam KSS itu tarekatnya. Bukan tarekat sebenarnya, ya KSS. Jadi seperti itu keadaannya, seperti itu. Sehingga ya saya kemanapun tempat sama keadaannya, mirip-mirip, suasana spiritualnya mirip-mirip. Kemudian saya ke daerah mana itu, daerah yang sudah 6.000 tahun yang lalu itu lebih lagi, lebih dahsyat lagi. Makam itu ada bolongannya kena diinceng. Makam yang sudah 6.000 tahun sudah tidak ada orangnya, sudah tinggal batu-batu lama itu lebih dahsyat lagi.
jin-jinnya sudah sangat tua, tapi sudah banyak yang wafat ya, yang generasi sudah generasi keberapa, tapi di situ ada masjid Muhammad Ali Bey kalau nggak salah ya, Isa Bey, Masjid Isa Bey. Itu masjid yang baru dipugar sekarang. Selama ini puso, apa ngerti puso ya? Puso itu nek sawah itu tidak ditanami, nganggur, rusak, pada bangunan luar biasa. Baru ya, jadi sekarang ini Erdogan ini mengeluarkan dana banyak untuk renovasi tempat-tempat yang kemarin salah satunya diresmikan sebagai masjid itu. Itu walaupun tempat hebat itu, waduh mengerikan juga. Istana Topkapi juga semuanya direnov. Maka kalau mau ke sana jangan hari-hari ini lah ya, agak nanti aja. Biar wis dadi kabeh renovasinya. Jadi suasana magis, mencekam. Bahkan saya 2 malam nginap di hotel gua, hotel bawah tanah. Gua memang di situ, daerah situ banyak sekali rumah gua itu. Gua itu ya gua kan, ya memang benar-benar gua. Tapi ya memang difasilitasi seperti bintang 5. 2 malam di situ. Ya saya tidak ngomong apa-apa dengan mereka. Ya biarlah mereka tidak terhalang hiburannya atau menjadi takut ya. Karena ada rumah yang benar-benar rumah sudah ditempati mereka, bukan manusia, itu ada. Masuk ke dalam besar sekali rumah memang, jadi gunung batu itu diukir menjadi, dikerowoki menjadi rumah, dan kerowokannya gede banget, kira-kira sama dengan Al-Qadar ini, kurang besar tapi panjang gitu. Jadi kamar itu ternyata juga ditempati itu. Satu pesan yang perlu saya sampaikan pada panjenengan terkait dunia gaib yang memang mereka juga berhak. Sebagai contoh bahwa apapun, jangankan rumah, masjid pun kalau lama tidak ditempati, lama tidak dipakai, pasti dipakai jin. Makanya kalau orang punya rumah banyak itu mesti tinggoni apa nih? Ditempati setan. Kontraknya memang begitu. Allah SWT memang membuat manusia menjadi khalifah ini. Lah jin yang dulu menjadi khalifah di sini ini, di bumi ini sudah digaibkan. Tetapi jika ada tempat-tempat kosong, mereka punya hak untuk hak pakailah, hak guna lah, kira-kira gitu ya. Maka panjenengan jangan pernah punya kamar kosong. Kamar-kamar kosong itu walaupun rumahnya panjenengan tempati, kamar kosong itu juga ditempati. Jadi bagusnya kalau punya rumah ada kamar ya sudah sering dipakai sholat atau pakai ngaji, keliling sudah. Seperti saya ini keliling kalau sholat sunat itu. Untuk minimal untuk zikir lah. Pokoknya nek kosong itu sama dengan manggakne setan. Apa manggakne Mas? Mempersilahkan setan, monggotan, ngono karo. Apalagi kosong total sudah. Dulu saya kalau waktu masih awal-awal dulu, awal rumah tangga dulu, kalau cari rumah kontrakan tuh yang kosong, yang kira-kira wong gak wani nggoni gitu. Saya dapat di Beringin Wetan itu rumah 3 kamar besar, 4 tahun hanya 700.000 karena tidak ada yang berani nempati. Tak tempati ya akhirnya sembuh, lalu sekarang ditempati oleh yang punya, sampai sekarang masih ditempati, berani mereka. Sebelum itu orang menempati saulan, pergi saulan gak kerasan memang. Ya ada saja. Kemarin juga gitu. Jadi bukan hanya hotel, bukan hanya masjid, ada rumah kuno tapi gua. Rumah memang dulu ditempati orang. Wih, itu nek sing kolaan pesugihan gampang sekali itu. Tapi ya jangan sampai kita terbawa itu.
Pokoknya sekedar tahu saja lah, sekedar tahu bahwa panjenengan sebagai santri KSS harus sergap zikir di rumah, sergap salat sunat di rumah, jangan ada kamar kosong. Katakanlah kalau gudang ya sering disambangi, wis ngono ae. Biar nggak ada kesempatan, nggak ada alasan mereka ngampung atau apa yang ngampung mas? Nepeng bahasa Jawa pisan. Apa ngampung itu? Numpang. Nah, numpang. Kalau sudah begitu ya ada saja gangguannya. Baik, kalau mengenai penaklukan Konstantinopel itu karena panjang, nanti kapan tidak sekarang. Panjang sekali, makan waktu banyak karena itu menimbulkan kekaguman luar biasa.